Tim nasional Jerman selalu gagal meraih gelar juara Piala Euro sejak tahun 1996. Meskipun sudah hampir 27 tahun puasa gelar, tapi Hansi Flick berambisi membawa skuad Der Panzer bangkit di Piala Euro 2024. Cetak Gol coba merangkum ambisi besar Hansi Flick sebagai berikut. Selalu gagal di Piala Euro. Tim nasional Jerman terakhir kali memenangkan Piala Euro pada tahun 1996. Saat itu mereka mampu mengangkat trofi juara usai mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Artinya skuad Der Panzer sudah hampir 27 tahun dipastikan puasa gelar. Prestasi terbaik mereka hanya sampai di partai semifinal pada tahun 2016 yang lalu. Sejak saat itu langkah mereka hanya sampai di babak 16 besar saja. Skuad Der Panzer pun harus dikalahkan oleh timnas Inggris dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Kegagalan ini diawali pada tahun 2012 yang lalu. Saat itu skuad Der Panzer tampil dengan nama-nama pemain bintang seperti Philipp Lahm, Mesut Ozil, Lukas Podolski, dan Miroslav Klose. Meskipun diperkuat dengan pemain bintang, itu tetap nggak menjamin skuad Der Panzer bisa melangkah lebih jauh. Padahal sebelumnya timnas Jerman menjadi tim unggulan untuk bisa menjadi juara. Hal tersebut dilontarkan oleh legenda timnas Italia yakni Fabio Capello. Saat itu dia menyebut jika skuad Der Panzer akan lolos ke partai final karena dinilai punya skuad yang luar biasa. Lambatnya regenerasi pemain. Kegagalan timnas Jerman dalam beberapa edisi Piala Euro disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya dinilai karena mereka lambat melakukan regenerasi pemain muda. Dalam 3 edisi terakhir, skuad Der Panzer selalu mengandalkan banyak pemain-pemain tua. Mulai dari Thomas Müller, Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Toni Kroos hingga Mats Hummels. Pertama ada Thomas Müller yang selalu membawa Bayern Munchen tampil mendominasi. Joachim Löw nggak segan-segan menyebut Müller sebagai pemain yang bisa membangkitkan mental. Selain Müller ada Neuer yang posisinya nggak tergantikan sebagai penjaga gawang. Padahal skuad Der Panzer masih punya Marc-Andre ter Stegen yang tampil apik sejak berseragam Barcelona. Alasannya Joachim Löw merasa lebih cocok dengan Neuer dibandingkan harus menurunkan ter Stegen. Selain itu faktor pengalaman juga dinilai menjadi salah satu faktor mengapa Neuer menjadi kiper utama. Lalu ada Mats Hummels yang beberapa tahun terakhir menjadi bek tangguh di Bundesliga. Sejumlah gelar bergengsi pun pernah dia raih bersama skuad Biroten. Semakin terpuruk. Nggak cuma di Piala Euro, timnas Jerman juga mengalami keterpurukan pada ajang Piala Dunia. Skuad Der Panzer harus gagal menembus babak 16 besar sejak juara di tahun 2014. Terutama pada perhelatan Piala Dunia kemarin yang hanya mampu menembus fase grup. Saat itu skuad Der Panzer tersingkir secara dramatis setelah cuma bisa finish di peringkat 3 grup E. Pada laga terakhirnya mereka bahkan harus kalah dari timnas Jepang dengan skor 2-1. Uniknya sebelum pertandingan para pemain Der Panzer melakukan aksi tutup mulut. Aksi tutup mulut itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Qatar. Sebelumnya Qatar selaku tuan rumah melarang atribut LGBT untuk masuk ke dalam negaranya. Hal tersebut dilakukan karena negeri Timur Tengah ini merupakan negara mayoritas penduduk Muslim. Selanjutnya di Piala Euro 2016, pasukan Joachim Löw kembali gagal membawa gelar juara. Saat itu mereka harus takluk oleh Prancis dengan 2 gol tanpa balas. Padahal di fase grup mereka berhasil menjadi pemuncak grup C dengan meraih 2 kali kemenangan. Kegagalan ini mengundang komentar dari mantan legenda Jerman yakni Lothar Matthaus. Dia menyebut kegagalan ini disebabkan oleh blunder dari Joachim Löw yang terlalu gegabah dalam menurunkan pemain. Joachim Löw dinilai terlalu percaya diri dengan taktik yang dia miliki. Selain itu ada Oliver Kahn yang juga menyalahkan para pemain Der Panzer. Mantan kiper Bayern Munchen ini bilang jika pemain yang diturunkan nggak punya hasrat untuk menjadi juara. Terakhir timnas Jerman juga sempat merasakan kegagalan di Piala Euro 2020 kemarin. Padahal saat itu Hansi Flick membawa beberapa pemain yang mentereng. Sebut saja ada Thomas Müller, Ilkay Gundogan, dan juga Serge Gnabry yang di tahun tersebut sempat mencuri perhatian. Sayangnya langkah mereka kembali terhenti hingga babak 16 besar. Menurut Michael Ballack, kegagalan ini merupakan kurangnya keberuntungan dari anak asuh dari Hansi Flick.
Terakhir ada Ilkay Gundogan yang menjadi andalan Pep Guardiola sejak 2016. Perannya nggak tergantikan dan berhasil membawa Manchester City mendominasi di semua kompetisi domestik Inggris. Perannya pun nggak tergantikan dalam beberapa musim terakhir. Hasilnya, para pemain muda Der Panzer pun dinilai sulit untuk berkembang. Selain itu, mereka juga dianggap kurang menunjukkan tajinya dalam satu dekade terakhir. Padahal di Piala Euro 2016 yang lalu, Joachim Löw sempat memanggil beberapa pemain mudanya, mulai dari Julian Brandt, Julian Weigl, Sebastian Rudy, hingga Julian Draxler. Namun pada Piala Euro 2020, nama-nama yang disebutkan tadi nggak dipanggil oleh Hansi Flick. Alasannya, performa mereka mengalami penurunan dan dianggap kurang konsisten. Khususnya untuk Julian Draxler yang mengalami penurunan sejak ditebus dari Paris Saint-Germain dan juga Wolfsburg. Sejak saat itu dia jarang mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih. Pasalnya, Draxler dianggap nggak mampu bersaing dengan pemain-pemain seperti Neymar dan juga Angel Di Maria. Hasilnya, banyak yang mengaitkan kegagalan timnas Jerman dengan karma yang diterimanya. Para pemain yang nggak sejalan juga memberikan komentarnya terkait aksi LGBT Jerman, termasuk dua pemain bintang dari Brazil dan Portugal, yakni Neymar Junior dan Cristiano Ronaldo. Neymar mengecam aksi dukungan LGBT yang dilakukan oleh timnas Jerman. Neymar menyebut jika dirinya hanya mencintai wanita seperti apa yang sudah ditakdirkan. Sedangkan Cristiano Ronaldo yang mengemban sebagai kapten tim juga menolak keras kampanye ini. Dia bahkan enggan menggunakan ban kapten dengan warna pelangi. Ronaldo menilai jika hal tersebut sangat menyalahi aturan yang sudah ditetapkan FIFA. Sedangkan para netizen pun juga ikut mengkritik kampanye tim nasional Jerman. Sebagian netizen meminta timnas Jerman untuk fokus bermain dan nggak mengurusi politik. Pemain mereka sendiri yakni Kai Havertz juga turut menyampaikan komentarnya. Gelandang Chelsea itu menyebut jika timnas Jerman saat ini bukanlah tim yang kompetitif. Hal itu berkaca setelah kegagalan dalam 2 turnamen Piala Dunia yang sebelumnya. Mulai regenerasi pemain. Usai gagal di Piala Dunia 2022, timnas Jerman mulai meregenerasi skuad mereka. Pelatih Hansi Flick mulai berani memanggil beberapa pemain-pemain muda, mulai dari Malik Thiaw, Felix Nemcha, Kevin Sket, hingga Joshua Vakhoman. Pertama ada Malik Thiaw yang baru saja mendapatkan pemanggilan ke timnas senior. Pemain asal Jerman ini merupakan langganan skuad Panzer di berbagai kelompok usia. Bahkan dia sempat didapuk sebagai kapten tim nasional Jerman U21. Selain itu, penampilannya di AC Milan saat ini juga sangat mencuri perhatian. Pasalnya, mantan pemain FC Schalke itu berjasa membawa AC Milan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Saat itu dia dinobatkan sebagai Man of the Match di laga menghadapi Tottenham Hotspur. Dia bahkan telah memainkan 19 pertandingan di musim ini. Kelugasan Malik Thiaw di lini belakang mendapatkan pujian dari sang pelatih Stefano Pioli. Pelatih berkepala pelontos ini bilang sangat menyukai cara bermain Thiaw di lini belakang. Meski begitu, Stefano Pioli meminta sang pemain untuk lebih berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya ada Felix Nemcha yang baru memulai debutnya pada tanggal 28 Maret yang lalu. Pemain Wolfsburg ini dipanggil setelah menampilkan performa yang gemilang di Bundesliga. Di musim ini dia sudah memainkan 30 laga dan melesakkan 6 assist. Bahkan penampilannya sempat mendapatkan pujian dari pelatih di Wolf yakni Niko Kovac. Saat itu Nemcha berhasil mencatatkan 1 assist dalam kemenangan 2-1 atas TSG Hoffenheim. Kovac bilang jika dirinya sangat senang dengan penampilan Nemcha yang punya kelebihan dalam menciptakan ruang. Lalu juga ada Joshua Vakhoman yang merupakan langganan tim nasional kelompok umur. Dia sudah mengemas 12 caps di skuad Der Panzer U21. Penampilan apiknya di level klub jadi alasan utama Hansi Flick memanggilnya pada bulan Maret yang lalu. Bersama Hamburger SV, pemain 22 tahun itu sudah mengumpulkan 27 laga. Bahkan di laga menghadapi Belgia beberapa waktu yang lalu, Vakhoman juga menjalani debutnya. Sebenarnya Hansi Flick sudah mulai memanggil beberapa pemain-pemain muda di Piala Dunia yang lalu, mulai dari Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi hingga Jamal Musiala. Ambisi besar Hansi Flick bawa Jerman bangkit. Dengan berbagai kegagalan di beberapa edisi Piala Euro, sang pelatih Hansi Flick disebut ingin memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam skuad Der Panzer.
Baru-baru ini dia mengungkapkan ambisi besarnya dengan mengembalikan marwah tim nasional Jerman. Hansi Flick pun ingin menjadikan Der Panzer kembali ditakuti di kancah Eropa. Pasalnya Jerman sendiri merupakan salah satu tim dengan gelar juara terbanyak. Demi bisa mewujudkan gelar juara tersebut, Hansi Flick pun telah menyusun beberapa plan untuk kedepannya, termasuk menjalani serangkaian laga uji coba hingga perhelatan Piala Euro bergulir. Sebelumnya di bulan Maret, Der Panzer melakukan 2 uji coba menghadapi Peru dan Belgia. Dalam 2 laga itu mereka mampu memenangkan 1 pertandingan di mana 1 laga sisanya berakhir dengan kekalahan. Kekalahan itu didapatkan kala menghadapi Belgia di tanggal 28 Maret kemarin. Saat itu skuad Der Panzer harus tertunduk malu atas The Red Devils dengan skor akhir 2-3. Berikutnya, timnas Jerman juga akan menghadapi 3 laga uji coba di bulan Juni yang akan datang. Mulai dari Ukraina di tanggal 12 Juni, menghadapi timnas Polandia di tanggal 16 Juni, sampai Kolombia di tanggal 20 Juni. Hansi Flick pun berhasrat bisa menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Dia pun akan fokus mengembangkan pemain-pemain muda dengan mempercayakannya sebagai starter. Hansi Flick menilai jika pemain muda akan jadi fondasi kuat di dalam tim. Sebelumnya, Hansi Flick sendiri telah memanggil 6 pemain debutan di 2 FIFA Matchday Maret kemarin. Keenamnya menggantikan beberapa pemain yang sudah berusia uzur, mulai dari Thomas Muller, Leroy Sané, Ilkay Gundogan, Antonio Rudiger hingga Marco Reus. Hasrat besar Hansi Flick ini mungkin benar-benar bisa terwujud. Pasalnya Jerman sendiri akan menjadi tuan rumah pada perhelatan Piala Euro kali ini. Dia pun akan menyeleksi beberapa pemain yang berpotensi akan mengisi line up utamanya nanti. Itulah ulasan ambisi besar timnas Jerman yang ingin bangkit di Piala Euro tahun depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah hasrat besar Hansi Flick bisa benar-benar terwujud? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.